Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Ode dengan stambuk 1702361201069. Pada saat ini saya akan memaparkan materi yang berjudul analisis aktivitas pendanaan dengan yaitu yang pertama kewajiban, yang kedua sewa guna usaha, yang ketiga imbalan pasca pensiun, yang keempat kontingensi dan komitmen, yang kelima pendanaan di luar neraca, yang keenam ekuitas pemegang saham. Saya masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kewajiban. Berdasarkan PSAP 09, kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sedangkan menurut Suemarso, kewajiban itu adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak, mengikat, atau peraturan perundangan. Kewajiban sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni yang pertama kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek ini adalah kewajiban perusahaan untuk melunasi atau menyelesaikan kewajibannya dalam satu periode akuntansi. Kemudian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya lebih dari satu periode akuntansi atau tanggal jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian materi yang kedua yaitu sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau biasa disebut dengan leasing. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan tiga pihak utama, yaitu yang pertama yaitu lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Kemudian yang kedua, lessee. Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Kemudian yang ketiga, supplier. Supplier ini adalah pihak penjual barang. Adapun penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing ini dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama independent leasing company. Independent leasing company ini adalah perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Kemudian yang kedua, captive lessor. Captive lessor ini biasa juga disebut dengan two party lessor, di mana pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Kemudian yang ketiga adalah lessee broker atau packager. Lessee broker atau packager ini adalah perusahaan yang memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan.
yaitu yang pertama pembiayaannya itu secara penuh, kemudian lebih fleksibel, sumber pembiayaannya itu lebih alternatif, kemudian off balance sheet, yang kelima arus dana, kemudian proteksi inflasi, kemudian perlindungan akibat kemajuan teknologi, sumber pelunasan kewajiban, kapitalisasi biaya, dan risiko keuangan. Materi yang ketiga yaitu imbalan pasca pensiun. Pengertian imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon pemutusan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca kerja termasuk misalnya yang pertama tunjangan pensiun, yang kedua imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja. Adapun pengertian daripada pensiun. Pensiun ialah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri, atau pensiun muda. Seseorang yang pensiun biasa mendapat uang pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapatkan semacam dana pensiun sampai ia meninggal dunia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, di situ disebutkan bahwa dana pensiun dibagi atas 3 jenis dana pensiun, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi. Dana pensiun pemberi adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Manfaatnya pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Kemudian yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Kemudian yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program kerja pensiun dengan iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Adapun tujuan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama kewajiban moral. Di sini perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kemudian loyalitas. Loyalitas ini diadakan program pensiun karyawan agar karyawan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Kemudian kompetisi pasar tenaga kerja. Kompetisi pasar tenaga kerja ini memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, dengan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional. Adapun manfaat pensiun dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama pensiun normal. Pensiun normal adalah pensiun pada usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Kemudian yang kedua, pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat ini program pensiun yang mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Kemudian pensiun ditunda. Pensiun ditunda ini adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja
sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Kemudian yang berikutnya yaitu pensiun cacat. Pensiun cacat adalah usia peserta dana pensiun, akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun tersebut. Materi yang keempat yaitu kontingensi dan komitmen. Komitmen dan kontingensi adalah jenis transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance sheet. Transaksi off balance sheet adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen itu adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan bila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen tagihan. Pengertian komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh properti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen tagihan pada akhirnya kalau direalisasi menimbulkan posisi aktiva maupun pasiva bank. Komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tak dapat dibatalkan secara sepihak. Apa itu kontingensi bank? Kontingensi bank itu adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank. Kontingensi tagihan. Kontingensi tagihan terdiri dari 3 jenis, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Kemudian yang kedua, pembelian opsi valuta asing. Yang ketiga, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Kemudian kontingensi kewajiban. Kewajiban kontingensi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, garansi yang diberikan. Yang kedua, surat kredit berdokumen dalam negeri yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan. Kemudian yang ketiga, penjualan opsi valuta asing. Materi yang kelima mengenai pendanaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca atau off balance sheet financing adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajiban tidak tercatat. Salah satu bentuk pembayaran di luar neraca adalah perjanjian pembayaran proyek atau project financing arrangement. Perjanjian pembiayaan ini timbul apabila yang pertama, dua entitas atau lebih membentuk entitas baru untuk membangun suatu pabrik operasi yang akan digunakan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, entitas baru itu meminjam dana untuk membangun proyek tersebut dan membayar hutang dari hasil yang diterima proyek. Kemudian yang ketiga, pembayaran hutang dijamin oleh perusahaan yang membentuk entitas baru itu. Materi yang keenam yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah dana yang dimiliki oleh pemegang saham di perusahaan sama dengan modal saham ditambah cadangan. Berikut ini ada 3 jenis transaksi utama yang menimbulkan ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama, penerbitan saham, yang kedua, pembelian saham kembali, yang ketiga, pembayaran dividen. Adapun prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas pemegang saham di neraca. Yang pertama, modal saham, yang kedua, treasury stock, yang ketiga, saldo laba. Modal saham ini harus dibuat di neraca yang dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau sebagai catatan atas laporan keuangan. Kemudian treasury stock. Treasury stock ini harus disajikan di neraca dalam kelompok modal saham. Jumlah yang disajikan adalah sebesar kosnya sebagai
pengaruh terhadap jumlah modal saham dan saldo laba. Kemudian yang ketiga, saldo laba. Saldo laba ini adalah perubahan saldo laba dalam tahun yang diaudit dapat disajikan di dalam laporan tersendiri atau disebut laporan perubahan saldo laba atau digabung dengan laporan laba rugi yang disebut laporan laba rugi dan perubahan saldo laba. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.